Malam terbuka di sebuah desa yang berselimut cahaya festival, di mana lentera-lentera menggantung bagaikan bintang yang turun ke bumi. Di tengah keramaian, sekelompok ninja bergerak dengan gelisah, langkah mereka terburu-buru, seakan mencari sesuatu yang hilang dalam bayang-bayang malam. Tak lama, keluarga Toha tiba di desa itu dan disambut hangat oleh seorang sahabat lama, sebut saja dia Pak Kodir. Seorang pria bersahaja yang mengenal jejak masa lalu. Mereka datang bukan sekadar untuk menikmati Gemerlap Festival, melainkan membawa tujuan latihan di desa yang sunyi dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Pak Kodir pun mengantar mereka ke sebuah kos-kosan sederhana yang dapat mereka huni. Di dalamnya Kei dan Manabu menatap takjub pada artefak-artefak kuno saksi bisu sejarah yang bersemayam dalam debu waktu. Desa itu menyimpan banyak kisah, terukir dalam benda-benda yang menjadi warisan peradaban lampau. Sementara itu Toha dan Yamaji melangkah menuju sebuah bangunan tua yang sepi. Di sana mereka menemukan Toppa serta Reiha. Gadis itu telah sadar dari kegelapan, namun bayang-bayang ingatan masih meninggalkannya dalam kehampaan. Yamaji hanya tersenyum tipis dan berbisik, cepat atau lambat, ingatannya akan kembali. Fajar menyingsing membawa hari baru. Yamaji, Kei, Manabu, dan Toha memulai latihan mereka di tanah sunyi itu. Dari kejauhan, beberapa ninja mengawasi. Bayangan yang sempat muncul di awal kisah. Diam-diam mereka menargetkan Toha. Dengan kilatan senjata yang dilemparkan, mereka mengundang petaka. Toha tak tinggal diam, ia segera mengejar sosok misterius yang melarikan diri dalam gelap. Namun jebakan telah disiapkan. Seorang ninja memancingnya ke dalam perangkap, membawanya ke tempat di mana 6 ninja lainnya telah menunggu. Kini Toha dikelilingi dan tak ada jalan mundur. Dalam sekejap pertempuran pecah. Toha yang tak gentar memanggil kekuatan dalam dirinya. Wujud Jiraiya bangkit dan dengan penuh keberanian ia menghadapi ketujuh ninja sekaligus. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Tepat ketika pertarungan memuncak, para ninja itu tiba-tiba memilih mundur, menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Jiraiya berdiri dalam kebingungan. Apa tujuan mereka? Dan mengapa mereka pergi begitu saja? Setelah itu Toha menyampaikan kabar ini kepada Yamaji dan saudara-saudaranya. Namun belum sempat mereka mencerna kejadian itu, bayangan melintas cepat. 7 ninja yang sebelumnya menghilang kini kembali, menerjang mereka dalam serangan yang tak terduga. Toha bersiap menghadapi mereka, tangannya mengepal, matanya tajam bagai elang. Namun sebelum pertarungan pecah, Yamaji melangkah maju, menyapa mereka dengan tenang dan penuh wibawa. Seketika ketujuh ninja itu berhenti. Membungkuk hormat pada Yamaji. Ternyata mereka bukanlah musuh, melainkan murid-murid lamanya di desa ini. Mereka datang bukan hanya untuk menguji kekuatan, tetapi menjalankan tugas. Mengawal Reiha serta mengasah ketangkasan dan refleks Jiraiya. Yamaji pun mengungkapkan tujuan sebenarnya mengajak mereka ke desa ini. Latihan ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi pelajaran penting, yaitu seni bela diri ninja sejatinya bukanlah tentang mengalahkan, melainkan tentang kesadaran, kewaspadaan, dan kehormatan. Dengan pemahaman itu, latihan berlanjut. Kali ini Toppa pun bergabung berlatih bersama Toha dan Yamaji di bawah pengawasan 7 ninja. Namun di antara bayang-bayang desa, bahaya lain tengah mengintai. Seorang ninja pedang mengawal Reiha dengan waspada. Hingga tiba-tiba sosok misterius muncul dari kegelapan. Dengan suara tenang namun penuh ancaman, ia menyebut dirinya Ninja Festival. Dalam sekejap tanpa perlawanan, Reiha jatuh pingsan. Tak lama kabar buruk itu sampai kepada mereka yang tengah berlatih. Tanpa ragu, mereka segera bergegas. Namun saat pencarian dimulai, pengkhianatan pun terjadi. Dari 7 pendekar pedang, salah satu di antaranya berbalik melawan teman-temannya sendiri, menebar kekacauan dalam kegelapan malam. Sementara beberapa masih sibuk mencari, yang lain justru harus menghadapi ancaman dari dalam kelompok mereka sendiri. Singkat cerita, pencarian berbuah hasil. Reiha ditemukan dalam keadaan terikat. Tubuhnya lemah namun napasnya masih teratur. Dengan hati-hati, mereka membebaskannya dari cengkeraman kegelapan. Namun pertanyaan masih menggantung di udara. Siapa sebenarnya Ninja Festival itu, dan apa tujuannya? Di tengah ketegangan yang memuncak, salah satu penyusup tiba-tiba menyerang 7 ninja secara terang-terangan. Namun aksinya segera dihentikan oleh Toha yang ternyata adalah Ninja Festival dalam penyamaran. Pertempuran sengit pun pecah antara Jiraiya dan Ninja Festival.
di mana lawannya mampu menciptakan bayangan Kagebunshin untuk menekan Jiraiya dari berbagai arah. Didesak tanpa celah, Jiraiya terpojok hingga tepi jurang. Sementara Ninja Festival dengan dingin menyatakan bahwa ia akan mengambil Pako untuk dirinya sendiri sebelum mendorong Jiraiya jatuh ke dalam kegelapan. Sementara itu, Yamaji, Manabu, dan Kei yang tengah mencari Toha menemukan seorang ninja terluka. Ia tak lain adalah Ninja Festival dalam penyamaran. Pertempuran kembali pecah dan kali ini dengan bantuan Toppa yang baru tiba. Dengan jurus Kagebunshin, Ninja Festival membuat mereka kewalahan. Namun di luar dugaan, Toha muncul kembali selamat dari jurang yang hampir merenggut nyawanya. Pertempuran terakhir pun tak terhindarkan. Dan dengan katana murahnya, Toha mengeluarkan jurus sakti Mandraguna yang akhirnya membawa kemenangan serta mengembalikan kedamaian. Keesokan harinya, Toha dan keluarganya menonton berita yang menggemparkan. Serangkaian ledakan mengguncang kota-kota besar dan di balik semua itu, terdapat sosok ninja asal Amerika yang dikenal sebagai Rocketman. Yamaji mengenali sosok ninja itu. Seorang prajurit yang dulu bertempur di Perang Vietnam namun tak pernah kembali. Kini tanpa alasan yang jelas, ia muncul kembali dan membawa kehancuran di kota-kota yang menjadi sarang para koruptor. Sementara itu, di ruangan megah yang dipenuhi cahaya, tumpukan uang sebesar 271 triliun terhampar di hadapan Dokusai. Uang itu berasal dari seorang pengusaha timah yang memberinya demi perlindungan agar bisnis kotornya tetap aman dari ancaman. Namun semua ini ternyata hanyalah permainan klan Daemon. Star Ninja dengan tenang mengumumkan bahwa tank buatan mereka kini mampu menandingi daya ledak Rocketman. Sosok yang selama ini menjadi dalang di balik kehancuran kota-kota besar. Inilah wajah bisnis yang sesungguhnya, ketika sekelompok orang menciptakan kehancuran, mereka pula yang menjual senjata dan menawarkan perlindungan bagi korban. Anda pasti tahu negara mana yang melakukannya. Sementara itu di sebuah tempat sunyi, Yamaji tengah berlatih ketika Manabu datang tergesa-gesa. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Ia membawa kabar buruk. Bom telah ditanam di kereta cepat Jakarta-Bandung. Kecurigaan segera mengarah pada Rocketman terutama karena ayah teman Manabu kebetulan berada di dalam kereta tersebut. Tanpa ragu mereka meminta bantuan Toha untuk menyelamatkannya. Namun di kantor perkereta-apian, Presidir justru menanggapi kabar ini dengan enteng. Baginya isu bom ini hanyalah prank murahan. Sekadar konten bocah-bocah alay TikTok yang mencari sensasi. Di tengah kerumunan wartawan yang berdesakan meminta pernyataan, Toha berusaha tetap tenang. Namun dari sudut matanya ia menangkap seorang ninja gagak yang mengawasi mereka dari kejauhan. Kecurigaannya segera tertuju pada Dokusai. Tanpa ragu, Toha mengikuti jejak sang ninja. Namun di tengah pengejaran, langkahnya terhenti ketika ia berhadapan langsung dengan Rocketman. Kecurigaan semakin kuat. Apakah Rocketman bekerja sama dengan Dokusai? Toha pun terus membuntutinya membuat Rocketman merasa terganggu hingga akhirnya menyerang. Pertempuran sengit pun tak terhindarkan. Keduanya bertarung habis-habisan hingga batas kekuatan maksimal. Dalam amukan pertempuran, Jiraiya berteriak lantang bahwa seorang Jiraiya tak akan pernah memaafkan kejahatan semacam ini. Mendengar nama Jiraiya, Rocketman tiba-tiba menghentikan serangannya dan memilih untuk pergi. Sebelum menghilang, ia mengungkapkan bahwa dirinya juga telah dijebak dalam peristiwa ledakan itu. Padahal ia tengah bertapa di Vietnam saat kejadian terjadi. Sementara itu di tempat lain, Dokusai terkejut mengetahui bahwa Rocketman asli kini telah berada di Jepang dan tengah mencari dalang yang telah mencemarkan namanya. Tak lama Star Ninja muncul membawa kabar buruk. Klien yang hendak menggunakan jasa Dokusai tiba-tiba membatalkan kontraknya. Orang itu tak lain adalah Presiden Direktur PT Kereta Api Persero. Dalam konferensi pers yang digelar, sang Presdir mengumumkan bahwa operasional kereta cepat Jakarta-Bandung akan ditangguhkan sementara waktu. Singkat cerita, Manabu yang menyaksikan pengumuman tersebut bergegas menuju kelasnya. Dan di sana ia menemukan sebuah tas milik temannya yang di dalamnya tersimpan sebuah kaset misterius. Saat kaset itu diputar, suara Butterfly yang mengaku telah menculik teman Manabu terdengar. Seorang gadis yang kebetulan adalah putri dari Presiden Direktur PT Kereta Api Persero. Klan Daemon menuntut tebusan sebagai syarat pembebasannya. Tanpa ragu Yamaji menawarkan diri untuk menyelamatkan sang anak yang kita sebut saja Ma'munah. Keesokan harinya sang Presdir tiba di lokasi yang telah ditentukan. Ia membawa sekoper uang sebagai tebusan.
Namun tempat itu kosong, tak ada satupun yang menunggu. Saat Star Ninja tiba, uang itu pun diserahkan dan Ma'munah akhirnya dibebaskan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Sang presdir ternyata bukanlah presdir yang asli, melainkan Toha yang sedang menyamar. Dan yang lebih mengejutkan, Ma'munah yang dibebaskan ternyata adalah Butterfly dalam penyamaran, sementara Ma'munah yang asli justru dibawa kabur. Menyadari tipu daya ini, Toha segera melakukan pengejaran. Dalam pergerakannya yang penuh ketegangan, ia berubah ke wujud Jiraiya. Namun di tengah langkahnya ia dihadapkan pada dilema, haruskah ia bertarung melawan musuh ataukah ia harus berfokus mencari Ma'munah terlebih dahulu? Di sisi lain, Dokusai telah bersiap menghabisinya dengan tank canggih yang telah lama ia rancang. Saat pelatuk senjata hampir ditarik, Rocketman asli muncul dan menerjang pasukan Dokusai dengan amarah membara. Momen ini dimanfaatkan oleh kelompok Toha untuk menyerang klan Demon dengan segala kekuatan yang mereka miliki demi merebut kembali Ma'munah. Pertempuran berlangsung sengit penuh dentuman senjata dan bayangan yang berkelebat dalam cahaya malam. Jiraiya bertarung habis-habisan dan memukul mundur pasukan Demon. Sementara Rocketman menunjukkan keahliannya dengan mencopot setiap bom yang telah ditanam di kereta cepat Jakarta-Bandung. Setelah perlawanan sengit, kemenangan akhirnya berpihak pada Toha dan kawan-kawannya. Kini kereta cepat yang sebelumnya terancam dapat kembali beroperasi sebagaimana mestinya. Perdamaian pun kembali bersemi. Meskipun bayang-bayang ancaman belum sepenuhnya sirna. Setelah berpamitan dengan kelompok Toha dan presdir yang telah berhasil meningkatkan kualitas perkereta-apian, kisah pun berpindah ke Turki, di mana seorang penjaga museum bernama Franco yang pernah muncul di episode sebelumnya sedang berjaga malam. Dalam kesunyian, ia mendengar suara tangisan perempuan dari sebuah salib. Rasa penasaran membawanya untuk mengangkat salib itu yang ternyata bukan sekadar salib biasa, melainkan sebuah pedang pusaka. Seketika kilat menyambar, membangkitkan sosok jenglot raksasa dari dalam peti yang bernama Devil Ninja Sylvia. Dengan mata yang bersinar tajam, Sylvia menuntut agar pedang itu diserahkan kepadanya. Tetapi Franco menolak, karena benda tersebut adalah properti museum yang tidak boleh diambil sembarangan. Penolakan itu berujung pada pertempuran sengit. Namun pada akhirnya, Franco berhasil mempertahankan pedang tersebut. Sylvia yang menyadari kekalahannya memilih untuk menunda rencananya hingga esok hari. Keesokan paginya, tanpa membuang waktu Franco langsung terbang ke Jepang untuk memberitahu keluarga Yamaji tentang kejadian yang dialaminya. Ternyata Yamaji mengenali sosok Sylvia sebagai ninja vampir yang dahulu dikenal gemar meminum sirup merah dari lelaki Eropa demi keabadiannya. Namun di masa lalu, ia berhasil disegel dan dipenjara di museum tempat Franco bekerja. Tak lama berselang, Sylvia muncul dan berniat merebut kembali pedang pusakanya. Yamaji segera meminta yang lain untuk bersembunyi kecuali Toha. Tetapi Franco yang berbadan besar justru ikut bersembunyi. Pertempuran pun tak terelakkan. Toha menghadapi Sylvia dalam wujud Jiraiya. Tetapi godaan perempuan itu terlalu kuat, membuatnya hampir tak berdaya. Yamaji yang terkenal dengan keteguhan imannya akhirnya turun tangan untuk melawan Sylvia. Pertarungan sengit berakhir dengan kemunduran sementara Sylvia. Namun Yamaji menyadari bahwa pedang itu harus segera disegel kembali di Danau Fuji demi mencegah kekacauan lebih lanjut. Sayangnya rencana ini terdengar oleh seorang ninja gagak yang tanpa ragu langsung melaporkan semuanya kepada Dokusai. Malam itu, Franco memilih beristirahat di atap dojo meskipun telah ditawari kamar yang lebih nyaman. Ia merasa sungkan dan lebih memilih berbaring di bawah langit malam yang tenang. Namun saat semua terlelap, Sylvia kembali datang dengan pesona memikatnya. Menggunakan hipnosis dan tipu daya kewanitaannya untuk mengendalikan Franco sepenuhnya. Esok paginya, persiapan dilakukan untuk mengantar pedang ke Danau Fuji. Tetapi hanya Toha dan Franco yang berangkat dalam misi tersebut. Tanpa ada yang menyadari, Franco yang sudah berada di bawah kendali Sylvia mulai menunjukkan gelagat aneh. Sementara dari kejauhan, para ninja gagak mengawasi setiap gerakan mereka. Saat Toha lengah, Franco melancarkan serangannya dan membuat Toha terjatuh ke jurang. Lalu tanpa ragu membawa pedang pusaka itu kepada Sylvia. Namun yang tak ia duga, Sylvia tidak berniat menepati janjinya. Bukannya berterima kasih, ia justru ingin menghabisi Franco. Franco yang tertunduk pasrah hanya bisa menunggu nasibnya. Tapi sebelum pedang itu menyentuhnya tiba-tiba Jiraiya muncul dan langsung menyerang Sylvia dengan penuh kemarahan.
Pertempuran pun pecah. Tetapi dengan pedang legendaris di tangannya, Sylvia menjadi lawan yang sangat tangguh. Dari kejauhan, Dokusai dan pasukannya mengamati dengan saksama, mempelajari kekuatan sejati pedang tersebut. Sementara itu Franco berjalan tanpa arah dengan tatapan kosong seolah kehilangan jiwanya. Kei dan Manabu yang sejak awal membuntuti Toha segera menyusulnya berusaha menyadarkannya dari pengaruh Sylvia. Pertempuran terus berlangsung hingga tiba-tiba tanah longsor terjadi, menimbulkan reruntuhan besar yang membuat Toha, Kei, Manabu, dan Franco harus berlindung dalam sebuah goa yang akhirnya tertutup rapat. Di sisi lain Sylvia yang kini sendirian dikepung oleh klan Demon yang tak menyia-nyiakan kesempatan untuk merebut pedang pusaka darinya. Tanpa pilihan lain, pertempuran baru pun tak dapat dihindarkan. Sementara Toha dan kawan-kawan terjebak dalam goa yang gelap dan pengap. Mereka berusaha mencari jalan keluar tetapi kekuatan mereka tak cukup untuk menembus batuan yang menghalangi. Dalam keputusasaan, mereka mencoba menyadarkan Franco yang masih berada di bawah pengaruh hipnotis Sylvia. Dengan segala upaya, mereka akhirnya berhasil membangunkannya dari pengaruh gelap itu. Toha segera memintanya untuk menggunakan kekuatannya guna menjebol batuan yang mengurung mereka. Di luar sana, pertempuran sengit antara Dokusai dan Sylvia telah dimulai. Dua kekuatan gelap yang kini saling menghancurkan demi memerebutkan pedang legendaris. Sementara itu Franco mengerahkan seluruh tenaganya hingga akhirnya berhasil menghancurkan batuan yang menghalangi mereka. Jiraiya segera bergegas keluar. Matanya mencari Sylvia. Namun seperti biasanya, Dokusai memilih untuk melarikan diri bersama pasukannya meninggalkan Sylvia yang kini harus menghadapi pertempuran sendirian. Toha dan Franco kembali bertarung melawan Sylvia. Tetapi kali ini mereka tidak akan jatuh dalam perangkap hipnotisnya. Dengan pengalaman dari pertarungan sebelumnya, mereka melawan dengan kewaspadaan penuh. Sementara Jiraiya mengeluarkan wujud terkuatnya untuk mengakhiri Sylvia sekali dan untuk selamanya. Setelah pertempuran usai, mereka menyegel pedang itu dan menenggelamkannya di Danau Fuji agar tak ada lagi yang dapat menggunakannya untuk kejahatan. Franco, yang telah menuntaskan misinya, berpamitan untuk kembali ke Turki dan membawa serta kisah penuh intrik dan pertempuran yang tak akan ia lupakan. Dengan perginya Franco, layar pun perlahan meredup, menandakan akhir dari perjalanan kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.